Pernah nggak sih kamu ngerasa stres karena gaji tuh kayak numpang lewat doang? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Nah, di sini kita bakal coba ubah stres finansial itu jadi kebebasan finansial. Nggak peduli berapapun pendapatan kamu. Yuk kita kupas tuntas caranya, langkah demi langkah. Oke, kita mulai dengan pertanyaan yang kedengarannya mungkin mustahil banget. Bisa nggak sih kita hidup layak di kota besar cuma dengan 2 juta rupiah sebulan? Ini bukan sekedar angka loh, tapi buat banyak orang ini adalah realita yang harus dihadapi setiap hari. Ya, 2 juta rupiah. Bagi sebagian dari kita, angka ini bukan lagi hipotesis, tapi kenyataan bulanan yang harus diadu sama tingginya biaya hidup di kota. Tapi, gimana kalau aku bilang ada cara untuk mengambil alih kendali dan mengubah cara kita memandang angka ini? Nah, disinilah perubahannya dimulai. Peralihan dari masalah ke solusi. Alat pertama dan yang paling ampuh itu ternyata bukan aplikasi canggih atau spreadsheet yang rumit, tapi perubahan cara pandang. Semuanya ada di kepala kita. Jadi, apa sih sebenarnya hidup sederhana itu? Ini penting banget buat dipahami. Ini bukan tentang hidup miskin atau sengsara ya. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah pilihan sadar untuk fokus pada apa yang benar-benar penting. Intinya adalah merasa cukup dan puas dengan apa yang kita butuhkan, bukan terus-terusan ngejar apa yang kita inginkan. Kutipan ini, wah, ngena banget. Sukses yang sejati itu adalah ketika semua yang kita inginkan, ternyata ya cuma hal-hal yang benar-benar kita butuhkan. Saat keinginan dan kebutuhan kita udah sinkron, disitulah letak kebebasan finansial yang sebenarnya. Keren kan? Inilah fondasi dari segalanya. Kunci buat menguasai keuangan pribadi adalah menguasai perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Gampangnya gini, kebutuhan itu hal-hal yang kita perluin buat hidup, sementara keinginan ya sisanya. Dengan fokus memenuhi apa yang ada di kolom kiri, kita secara otomatis bisa ngendaliin pengeluaran impulsif yang ada di kolom kanan. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, bagian praktisnya. Di sini kita bakal bedah langkah-langkah nyata yang bisa langsung kamu coba, biar bisa langsung ngerasain bedanya. Biar nggak cuma ngomong doang, kita lihat yuk contoh nyata dari seorang karyawan di Jakarta yang ceritanya viral banget di TikTok. Ini jadi bukti kalau semua yang kita obrolin dari tadi itu bukan cuma mungkin, tapi beneran bisa dicapai. Coba deh lihat rincian anggarannya. Dari gaji 5 juta, total pengeluarannya cuma 1,6 juta. Gila kan? Kuncinya ada di mana? Biaya makan ditekan banget sampai 650.000 sebulan, dan pos jajan serta hiburan cuma 200.000. Hasilnya, ada sisa 3,4 juta rupiah tiap bulan buat ditabung. Luar biasa. Jadi, gimana caranya bisa mencapai angka-angka tadi? Ternyata ada 4 pilar utamanya. Pertama, buat anggaran yang presisi. Jadi kamu tahu duitmu lari kemana aja. Kedua, masak sendiri. Ini beneran motong biaya makan banget. Ketiga, pilih tempat tinggal yang strategis biar hemat ongkos. Dan yang terakhir, disiplin buat pangkas semua pengeluaran yang gak perlu. Oke, sekarang kita naik level yuk. Kalau tadi kita udah jago bertahan, sekarang saatnya kita ubah cara mainnya. Dari sekedar nabung, kita beralih ke cara aktif menumbuhkan uang. Dari mode bertahan, kita pindah ke mode menyerang. Ingat ini ya, nabung itu penting banget, tapi itu baru pertahanan. Untuk benar-benar menang dalam permainan finansial ini, kita harus bikin uang kita kerja keras buat kita. Nah, itulah langkah selanjutnya menuju kebebasan finansial yang seutuhnya. Jadi ada 2 jalan utama nih buat mempercepat tujuan finansial kita. Pertama, ya jelas tingkatkan pemasukan. Kedua, dan ini yang sering dilupain, adalah membuat uang yang udah kita punya itu beranak pinak, alias investasi. Nambah penghasilan itu nggak harus yang rumit-rumit kok. Kamu bisa mulai dari hobi atau skill yang udah kamu punya. Entah itu jadi freelancer online, buka jualan kecil-kecilan, atau nawarin jasa. Kuncinya cuma kreativitas dan kemauan untuk mulai. Ini pertanyaan yang penting banget. Setelah berhasil nabung dan bahkan nambah penghasilan, terus apa? Masa didiamin aja di rekening? Jelas nggak cukup. Nah, ini membawa kita ke topik selanjutnya, investasi. Banyak banget yang mikir investasi itu butuh modal gede. Padahal, salah besar. Zaman sekarang, kamu bisa mulai investasi emas digital cuma dengan Rp5.000 loh. Kuncinya itu bukan di jumlahnya, tapi di konsistensinya. Anggap aja kayak nanam pohon. Kamu siram dikit-dikit tapi rutin, lama-lama pohon itu bakal tumbuh jadi besar dan kuat.
Nah, sekarang kita sampai pada tujuan sebenarnya dari semua ini. Karena pada akhirnya, ini semua bukan cuma soal uang. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu kebebasan dan ketenangan pikiran. Inilah inti dari semua obrolan kita. Manfaat terbesar dari ngelola uang dengan baik itu bukanlah punya tumpukan uang, tapi kebebasan mental yang kita dapatkan. Perasaan bebas dari rasa cemas soal duit. Inilah imbalan sesungguhnya. Ketika keuangan kita terkendali, stres dan cemas itu berkurang drastis, emosi jadi lebih stabil, dan rasa percaya diri kita meningkat. Kamu akan ngerasain gimana rasanya jadi kapten yang bener-bener megang kendali atas kapal kehidupanmu sendiri. Dan perasaan itu, wah, nggak ternilai harganya. Jadi, kita udah sama-sama ngelewatin perjalanannya nih, mulai dari pusingnya ngadepin anggaran yang sempit, lalu mengadopsi pola pikir baru, menerapkan strategi praktis, sampai akhirnya kita sadar kalau hadiah terbesarnya adalah kebebasan dan ketenangan batin. Sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungin. Setelah semua strategi dan angka-angka tadi, pada akhirnya ini semua kembali ke diri kita masing-masing. Coba deh pikirkan, apa sih arti cukup yang sebenarnya buat kamu? Dengan menjawab itu, kamu bisa mendefinisikan sendiri versi kehidupan kaya yang sesungguhnya.